Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Prabowo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Langsung saja saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa dan komunikasi. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari perkembangan bahasa dan komunikasi adalah kajian tentang bahasa dan komunikasi, pada dasarnya menelaah persamaan dan perbedaan kedua definisi tersebut. Beberapa ahli sepakat bahwa bahasa mencakup cara untuk berkomunikasi. Pikiran dan perasaan individu dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol, seperti lisan, isyarat, bilangan, atau lukisan, maupun mimik yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu. Bahasa sebagai fungsi dari komunikasi memungkinkan dua individu atau lebih mengekspresikan berbagai ide, arti, perasaan, dan pengalaman. Nah, itu adalah latar belakangnya. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah yang ada pada perkembangan bahasa dan komunikasi ini adalah yang pertama, tahapan perkembangan bahasa dan komunikasi pada anak. Terus yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Terus yang ketiga yaitu implikasi perkembangan bahasa dan komunikasi pada pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu pengertian perkembangan bahasa dan komunikasi. Pengertian bahasa adalah Badudu. Menurut Badudu 1989 menyatakan bahwa bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Bahasa sebagai suatu sistem lambang bunyi yang bersifat arbitir, yaitu mana suka, digunakan masyarakat dalam rangka untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Nah, sedangkan pengertian dari komunikasi adalah istilah umum yang merujuk pada istilah yang lebih khusus, yaitu bahasa. Komunikasi merupakan pemindahan suatu arti melalui suara, tanda, bahasa tubuh, dan simbol. Jadi, pengertian dari bahasa dan komunikasi adalah bahasa itu sebagai alat penghubung untuk berkomunikasi. Banyak lambang komunikasi seperti ada bahasa tubuh, ada lisan, simbol seperti tulisan, terus mimik wajah. Itu adalah salah satu alat untuk komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu tahapan perkembangan bahasa dan komunikasi pada anak. Yang pertama yaitu Lowenstein membagi perkembangan bahasa menjadi 3 tahap, yaitu 1. Tahap pralinguistik, yang mana pada usia 0-3 bulan bunyinya di dalam dan berasal dari tenggorokan. Nah, lalu pada usia 3-12 bulan banyak memakai bibir dan langit-langit, misalnya pada ma, da, ba. Jadi untuk usia ini itu masih menggunakan tenggorokan, misalnya kayak seperti bayi, itu kan cara berkomunikasinya dengan merengek atau menangis. Nah, seperti itu. Lalu untuk tahapan yang kedua yaitu tahap protolinguistik. Pada usia 12 bulan sampai 2 tahun, anak sudah mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh. Ia mulai berbicara beberapa patah kata. Nah, kosakatanya dapat mencapai 200-300 kata. Artinya, anak sudah mulai berani untuk berbicara secara bebas dengan orang lain melalui pemerolehan dan penguasaan kosakata yang dimilikinya. Nah, di usia ini, anak sudah mulai berbicara beberapa patah kata. Bisa mencapai 200-300 kata yang diucapkan. Lalu, yang ketiga yaitu ada tahap linguistik, yaitu pada usia 2-6 tahun atau lebih. Pada tahap ini ia mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakatanya mencapai 3.000 buah atau 3.000 kata. Artinya, seorang anak dikatakan benar-benar menguasai kosakata jika dapat memaknai, memilih, dan menggunakan kosakata secara tepat dan dalam berkomunikasi. Nah, selain itu, anak juga dapat menerapkan kata tersebut dalam kalimat-kalimat atau percakapan dengan orang lain secara komunikatif. Nah, pada tahap ini anak sudah mulai menata bahasanya atau menata kata-kata yang mereka ucapkan, dari memaknai, memilih kata, serta menggunakan kata secara tepat untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu tahapan perkembangan pada komunikasi anak. Nah, perkembangan komunikasi anak merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang berlangsung secara bertahap sejak dini. Nah, berikut tahap-tahap perkembangannya. Nah, di sini kami membagi ada 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap pralinguistik, yaitu 0-1 tahun. Pada tahap ini anak belum menggunakan bahasa secara formal, tetapi sudah mulai berkomunikasi melalui tangisan, suara, dan gerakan tubuh. Bayi menggunakan ekspresi nonverbal seperti menangis, tertawa, dan menunjuk untuk menyampaikan kebutuhan. Tahap ini menjadi dasar penting karena anak mulai mengenali suara dan pola komunikasi di lingkungannya. Nah, jadi untuk tahap ini tidak jauh berbeda dengan tahap yang sebelumnya, yaitu tahap perkembangan bahasa pada anak.
Terus yang kedua ada tahap linguistik awal, yaitu 1-2 tahun, yang mana anak mulai mengucapkan kata-kata sederhana dan memahami makna dari kata yang sering didengar. Komunikasi sudah mulai menyatakan bahwa bahasa lisan komunikasi sudah mulai menggunakan bahasa lisan meskipun masih terbatas, biasanya berupa satu kata seperti mama atau mau. Nah, di tahap ini anak sudah mulai menggunakan kata-kata yang sederhana, yaitu dari kata-kata yang mereka dengar, seperti mama, mau, ataupun ayah. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap pengembangan tata bahasa, yaitu pada usia 2-4 tahun. Di sini, pada tahap ini, kemampuan komunikasi anak berkembang pesat. Anak mulai menggabungkan kata menjadi kalimat sederhana, menggunakan kosakata yang lebih banyak, dan mulai memahami struktur dasar bahasa. Nah, perkembangan ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya berbicara, tetapi juga mulai memahami aturan bahasa. Nah, di tahap sebelumnya, itu kan anak hanya mengucapkan kata-kata sederhana, seperti satu kalimat seperti itu kan, seperti mama, bapak, ataupun mau. Nah, pada tahap yang ketiga ini anak sudah bisa menggabungkan kata tersebut seperti mama mau. Nah, seperti itu. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu tahap tata bahasa lanjutan, yaitu pada usia 4-6 tahun. Anak mulai mampu menggunakan bahasa dengan lebih kompleks. Mereka sudah bisa menyusun kalimat lebih panjang, menggunakan tata bahasa yang lebih tepat, terus mengungkapkan ide, perasaan, dan pengalaman. Nah, pada tahap ini komunikasi anak sudah lebih efektif dan mulai menyerupai komunikasi orang dewasa. Nah, untuk tata bahasa lanjutan ini mereka sudah mampu berbahasa dengan lebih kompleks atau lebih terstruktur ya. Kata-katanya dia sudah bisa menyusun kalimat yang lebih panjang. Kalau misalnya tahapan yang sebelumnya itu hanya menyusun beberapa kalimat saja dengan sederhana, tapi untuk tahap ini anak sudah mulai menyusun kalimat yang lebih panjang. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor kognitif. Perkembangan bahasa sangat berkaitan dengan kognitif karena bahasa merupakan instrumen yang digunakan oleh individu untuk mengekspresikan ide, untuk berpikir. Nah, individu merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan pada perkembangan bahasa anak. Para ahli kognitif juga menegaskan bahwa kemampuan anak berbahasa tergantung pada kematangan kognitifnya. Terus yang kedua yaitu faktor lingkungan. Sementara itu, di sisi lain, proses penguasaan bahasa tergantung dari stimulasi dan lingkungan. Pada umumnya, anak diperkenalkan bahasa sejak awal perkembangan mereka. Salah satunya disebutkan yaitu mother, yaitu cara ibu atau orang dewasa. Anak belajar bahasa melalui proses imitasi dan perulangan dari orang-orang sekitar. Maka, jika orang-orang sekitar itu aktif, anak tersebut juga ikut aktif dalam bahasanya atau lebih perkembangan bahasanya itu lebih lancar seperti itu. Terus selanjutnya yaitu faktor perkembangan komunikasi. Nah, faktor perkembangan komunikasi yang pertama yaitu faktor kecerdasan atau inteligensi. Kecerdasan anak sangat mempengaruhi kemampuan berkomunikasi. Anak dengan tingkatan inteligensi yang baik cenderung lebih cepat memahami bahasa, menangkap informasi, serta menggunakan kata-kata secara tepat dalam berkomunikasi. Sebaliknya, anak dengan kemampuan kognitif rendah biasanya mengalami keterlambatan dalam berbicara. Nah, sebenarnya ini tuh sama seperti kognitif, tetapi faktor ini tuh faktor kecerdasan komunikasi ini secara umum. Kalau yang kognitif itu secara individu. Nah, yang kedua yaitu faktor jenis kelamin. Perkembangan komunikasi juga dipengaruhi oleh jenis kelamin karena dijelaskan bahwa anak perempuan umumnya lebih cepat perkembangan bahasa dibandingkan anak lelaki, terutama pada usia dini. Tapi tidak semuanya ya, itu ada yang berpendapat tapi tidak semuanya. Terus selanjutnya yaitu yang ketiga, faktor pola asuh. Pola asuh orang tua menjadi faktor yang sangat dominan. Anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang komunikatif, penuh interaksi dan responsi akan lebih cepat berkembang kemampuan komunikasinya. Sebaliknya, pola asuh yang kurang stimulasi dapat menghambat perkembangan bahasa anak. Jadi, pola asuh itu penting buat perkembangan komunikasi anak. Kalau pola asuhnya tidak aktif, maka anak itu sangat berpengaruh juga dalam perkembangan komunikasinya. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh, baik keluarga maupun masyarakat, sangat berpengaruh terhadap perkembangan komunikasi. Nah, anak cenderung meniru bahasa yang mereka dengar sehari-hari. Lingkungan yang aktif berkomunikasi akan memperkaya kosakata dan kemampuan berbicara anak. Jadi, selain pola asuh orang tua saja, yaitu juga dari lingkungan. Kalau lingkungannya aktif, ya anak juga ikut aktif seperti itu. Terus selanjutnya yaitu faktor media pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran seperti buku cerita, gambar, atau media digital juga mempengaruhi perkembangan komunikasi. Media yang tepat dapat mempengaruhi anak untuk berbicara, memahami bahasa, serta meningkatkan interaksi. Kalau anak itu cuma medianya itu handphone itu perkembangan anak itu
bakal lambat. Mungkin juga nggak apa-apa ya pakai handphone, tetapi mungkin dalam pengawasan, kan zaman sekarang itu tuh banyak video-video yang edukatif buat anak-anak belajar, itu tuh banyak, tapi itu dalam pengawasan anak-anak, maka itu tuh dalam pengawasan orang tua. Nah, karena apa? Handphone itu kan layar sentuh tuh, jadi mudah anak-anak itu mengganti, apalagi anak-anak yang udah pintar. Jadi kalau misalnya menggunakan media handphone itu harus di full diawasin gitu. Nah, juga yang bagus itu seperti kayak buku cerita, gambar, itu kan lebih itu ya, apalagi kalau misalnya orang tua yang suka menceritakan, didongengin, itu tuh anak-anak tuh bukan hanya perkembangan komunikasi bagus itu bukan itu saja, tetapi juga imajinasi anak itu bakal tumbuh seperti itu. Jadi kalau kita misalnya orang tua bercerita, anak itu akan imajinasinya akan tumbuh. Tapi kalau hanya menonton, itu anak cenderung diam seperti itu, hanya fokus melihat saja. Selanjutnya yaitu implikasi perkembangan bahasa dan komunikasi pada pembelajaran. Ada 3 metode berdialog atau bercakap-cakap. Metode bercakap-cakap adalah cara sederhana untuk melatih anak berbicara melalui dialog langsung dengan guru agar anak lebih percaya diri dan terampil berbahasa. Yang kedua yaitu metode bercerita, cara menyampaikan atau pemaparan materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita oleh guru kepada peserta didik dan dilaksanakan dalam upaya memperkenalkan keterangan atau penjelasan tentang hal baru, kebahasaan yang bermakna, lugas dalam mengembangkan berbagai potensi dasar anak. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Selain metode-metode bercakap-cakap, metode bercerita, itu juga ada metode tanya jawab. Nah, cara pembelajaran bahasa dengan memberikan pertanyaan kepada anak, biasanya sambil menunjuk benda atau situasi di sekitar, misalnya meja, kursi, bunga, atau kata seperti di sini dan sekarang. Jadi itu tuh dengan metode tanya jawab. Selanjutnya yaitu tadi kan secara perkembangan bahasa. Nah, yang ini perkembangan komunikasi. Implikasi komunikasi dalam pembelajaran adalah menggunakan bahasa dan interaksi yang sederhana, positif dan menyenangkan antara guru dan anak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan bahasa, serta membantu anak memahami pelajaran dengan lebih mudah selama masa golden age atau usia 0 sampai 6 tahun. Bentuk implikasi komunikasi itu ada 4. Yang pertama yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dialog atau interaksi langsung, dan penggunaan kalimat positif. Nah, contohnya itu kalau komunikasi verbal, penggunaan kata-kata sederhana yang mudah dipahami anak. Terus kalau nonverbal itu mimik wajah, ekspresi wajah, atau gerakan tubuh seperti tangan, gitu. Dan intonasi suara untuk memperjelas pesanan. Terus dialog interaksi langsung itu seperti guru dan anak langsung bertanya jawab dalam proses belajar. Yang terakhir yaitu penggunaan kalimat positif seperti pujian, dorongan, dan motivasi agar anak semangat belajar seperti itu. Terus selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah perkembangan bahasa dan komunikasi anak terjadi secara bertahap, dimulai dari bunyi sederhana, kemudian kata-kata hingga mampu menyusun kalimat yang lebih kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa berkembang seiring dengan usia dan kematangan anak. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kognitif, lingkungan, kecerdasan, jenis kelamin, dan pola asuh. Lingkungan yang aktif dan penuh interaksi sangat berperan dalam mempercepat kemampuan bahasa anak. Dalam pembelajaran perkembangan bahasa, perlu didukung dengan metode yang tepat seperti bercakap-cakap, tanya jawab, dan bercerita dengan komunikasi yang sederhana dan interaktif. Kemampuan bahasa anak dapat berkembang secara optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.